siapa ini? Kata pas mau action gitu, cut kata dia. Gue dimarahin. Terus dia bilang ngomong gini, tahu nggak kamu? Jadi diri kamu sebenarnya aja, jujur sama diri kamu sebenarnya aja itu berkarakter. Potong kuping saya kalau nggak habis sitkom ini kamu nggak dipanggil Welas. Nggak ada itu namanya Astri Pranawati. Pasti kamu dipanggilnya Astri Welas. Lebih nggak mau gitu. Aku belajar, aku termasuk orang yang sangat adore sangat ini sama ibu aku ya kan, karena ibu apalagi buat kita perempuan, ibu itu adalah yang menjadi salah satu role model kita untuk bisa menjadi wanita kuat, ibu yang hebat dan bahagia. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena hidup cuma sebentar. Kalau kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Jadi bahagia itu bukan pilihan. Bahagia itu harus diperjuangkan. Merdeka. Hai teman Dona, ketemu lagi di TTD, Temu Teman Dona yang kemarin sempat off 2 minggu, maaf ya karena akunya liburan dan sekarang udah balik lagi. Dan hari ini aku mau ketemu sama salah seorang teman sahabat lama aku dari mulai zaman modeling dulu. Dan beliau ini sebenarnya profesinya banyak banget ya, dulu penari, model, terus jadi desainer, pemain film, komedian, terus bareng-bareng sama aku juga di bidang asuransi. Pokoknya segudang profesi dan prestasi, dan pasti kalau lihat wajahnya bawaannya pengen ketawa ya. Padahal sebenarnya orangnya serius loh, tapi dia tuh kalau ngomong lucu gitu. Nah pasti udah pada tahu juga karena kalau dilihat dari koleksi-koleksi yang ada di belakang aku, dia adalah seorang desainer juga khusus untuk pengantin daerah atau juga kebaya gitu. Nah kita nanti bakal ngobrol dan aku juga kayaknya pengen diajarin sesuatu sama dia. Siapa lagi kalau bukan Astri Welas. Yuk, nanti kita ketemu sama Astri dan ngobrol-ngobrol ya. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dona nih. Wih, apa nih? Ketemu terus, ketemunya nggak ini. Sulit dia, susah. Kamu juga sulit. Enggak, kamu yang susah. WhatsApp dibalasnya 3 hari. Enggak, Dona juga. Dona sibuk banget. Negeri melulu. Aduh, saya kan nengokin anak, Bu. Jadi makanya nanti Ibran kirim kemana gitu, biar ada alasan. Ini anak dikekepin terus sih sama dia. Lu tuh bisa ya begitu, gue kayaknya bisa deh. Demi masa depan. Soalnya kan bola di sini gimana gitu kan, bagusnya di sana ya. Di sana. Mungkin Ibran kan basket. Si Ibam suka basket, cuma kalau jadi atlet kayaknya dia nggak berani deh. Masa? Dia jadi rapper aja ya? Jadi rapper luar biasa. Dona dari mana? Dari tadi. Iya duluan. dari rumah, Bu. Ini lagi sibuk apa sekarang sih? Aku. Pokoknya kalau aku nggak syuting, aku datang ke sini. Oh gitu. Jadi aku ngapa-ngapain di sini doang. Ya ngapa-ngapain aja. Mbak. Apa yang jatuh, Mbak? Ngapain aja di sini? Aku desain aja. Biasanya suka ada yang datang untuk perkawinan, buat kebaya, apapun ada paket perkawinan. Oh gitu. Itu semua diurusin. Semua. Akad, resepsi, make upnya, ibunya, saudara-saudaranya semua. Seragam apa semua? Ada. Semua warna ada. Terus? Mejuku hinibiyu. Mejuku hibiniu. Semua ada. Kamu kalau sama dia ya, kita pernah traveling bareng tuh, kayak dapat dari insurance ya. Iya benar. Sampai ke Sydney bareng, itu pertama kali bisa sekamar sama Asri, yang ada gue ngakak mulu. Astaga, dulu kayaknya gak lucu deh, Sri. Enggak, dulu gue baru tahu ya, gue baru sekamar sama orang yang kalau mau tidur olahraga. Dibahas lah, gila. Gue udah capek banget ini. Dia tidur angkat kaki. Ngapain lu, Don? Angkat, perutnya kurus. Tapi bukan mau tidur dong. Mau tidur kan keringetan lagi. Enggak keringetan dong, saya kan enggak terlalu keringetan orangnya. Enggak keringetan gimana? Orang angkat kaki gitu. Enggak, tapi maksudnya gue bukan tipe orang yang gampang keringetan gitu. Jadi maksudnya begitu tuh masih tapi kan sesek. Kalau mau tidur kan enggak sesek. Oh gitu. Ibu. Don Agnesia. Rahasianya mau tidur angkat kaki, beban,
Nggak beban, Sit lah. Beban up hidup lu. saya angkat. Ada sit up men Oh di tempat iya, tidur. iya, sit up. Angkat kaki terus di posisi ya ampun pilates loh dia mau tidur. Baru gue, mendingan gue ngomong dulu apa Itu ya bakar kan? kalori juga Iyalah. kalau ngomong ya. Jadi aku itu sama Asri itu udah kenal dari tahun berapa ya? Gue malah ya. Aduh, ya ampun. 2023. Oke. Dari pacarnya siapa? Ya Allah. Ya. Kamu yang mana ya? Ada pengusaha kasur. Ya Allah. Jadi menikah nggak apa? Nah, iya itu memang ya nggak jodoh. Sebut saja Okan. Pasti mau ngomongin dia kenapa jadi gue yang dibahas? Dulu. Tapi dia juga dulu. Tapi lu dulu, lama loh sama dia. setahun ya. setengah. Oh, setahun ya. Ya kan lebih lama. Sebelum itu ada lagi. Dia Ih, bilang dia mah favorit. Bo, lebih lama lu. Orang belum pacaran sama pemain sinetron dia duluan. Gila, dia cakep-cakep lagi. Ih, gila udah dapat aja sih. Iya, gitu. tapi kan pemenangnya tetap Darius. Iya, pemenangnya jeng jeng jeng. Berondong. Semua berondong gitu, Bu. Iya, ya. Iya, iya. Yaudah mendingan kita room tour aja dulu daripada ngomongin Mau ngapain gosip sih saya. room tour? Iya, room tour lihat dulu. Oh, lihat dulu, Di iya, sini iya, ada oke. apa aja kan Ibu Nah. biasanya di sini terus. Ya, biasanya orang datang kemari, aku suka desainin, Nah, gantung. ini desain, ini bener Ya. gambar sendiri. Oh, ini gambar sendiri. Belajarnya kapan? Ini. Iya, gua nggak belajar, Don. Ya kan dulu kuliahnya kan fisip, Fisip, terus apa psikologi. Betul. Terus nah, aku tuh sempat belajar di Esmod. Ah, Esmod. Iya. Ya dulu kan kita sering show tuh sama Iya, Esmod. jadi belajar Bola apa semua di Esmod. belajar gambar. Belajar gambar. Belajar gambar dulu, gambar desain, kemudian terus kalau mau desain tuh pakai apa aja, bahannya apa mesti dipikirin sampai kita harus tahu materialnya apa. Gue kayaknya sebulan, udah gitu terus lulus, lanjut lagi gitu, Don. Berarti maksudnya Asri itu bisa dibilang multi talent banget ya. Dari umur 11 tahun udah nari. Udah nari. Itu udah langsung sama guru. Guru, 11 Itu, tahun. Berarti masih suara Mardika dong? Enggak, udah GSP. udah dibayar. GSP. Kalau Suara Mardika kan yayasan, Suara Iya. Mardika tuh nggak dibayar. Oke. Maksudnya masih dia berkumpul aja kayak sanggar gitu loh. Mm-mm. Nah, GSP itu udah dibayar. Nah, Iya. tapi pas kita ketemu tuh, nah itu udah mulai. Gue masih sambil nari, Don. Iyalah, karena kita ketemu kan gue juga udah lulus kuliah Apa ya. agensi lo? Potret. Potret. Dirimu kan dulu di Mbak Zeti tuh. Face model gue dari portfolio sama Ivan Gunawan sama Aji Nontonegoro, kemudian ganti face model sama Iya, Zeti. iya sama Mbak Zeti. Dulu kita sering bareng show-nya pas Shownya bareng jadi sering face. bareng kita cafe to cafe. Iya benar. Plaza Senayan ya, Iya, jangan dulu ya. Mal, Light of the Night. Ada tuh. Iya, benar, Karena nggak tahu benar. tuh merek kemana tuh. Ya kan? Iya benar. Terus udah jadi dari penari terus modeling sampai akhirnya belajar desain Iya, jadi kan desainer. dari umur 11 tahun kan kita naik panggung terus udah. Ya kan naik panggung udah gitu kan. Sering ke luar negeri juga kan Ari? Iya, sering. Jadi dari situ mungkin lihat kain apa. Jadi aku seneng banget gambar motif. Jadi kalau diem gambar motif. Ini juga ada pesanan dari perusahaan-perusahaan. Jadi kalau perusahaan Proyeknya besar-besar dia. oh amin amin ya Allah. Karena yang ikut juga banyak. Kemarin ada untuk apa namanya kita itu tender juga Pamjaya. Kemudian Pamjaya kebetulan ingin membantu UMKM Indonesia, membantu 1000 UMKM karena yang bekerja untuk kita. Kebetulan aku kerjasama sama Mbak Imbong. Kita membantu 1000 UMKM. Nah, gambarnya sesuai dengan visi misinya Pam. Aku gambarin. Gambarin semuanya sendiri. Sendiri. Luar biasa. Kayak gini nih. Jadi Terus pesanan- baru batik kalau dibahas mau jadi kain batiknya tuh baru ke Jawa. para gitu. UMKM-ku banyak, ada di Jawa, ada di Bandung banyak. Aku juga usahanya UMKM bisa kali dibantuin. Iya benar. Tapi Dona modern. Dona ya. Nggak bisa. Do style. Berarti dia tuh orangnya memang seni banget ya sampai akhirnya. Sama lu juga apa juga? Nah, lu tapi gue nggak kerjain? bisa gambar. Ah. Gue nggak bacain orang gue bisa. Tapi maksudnya kalau udah dari situ sampai akhirnya jadi acting juga. Iya. Sekarang masih siaran nggak sih? Penyiar? Enggak. Udah nggak? Karena pagiku ternyata diperlukan untuk anak-anak. Iya ya. Dan kalau lihat kan asli memang orangnya sibuk banget. Kadang keluar kota apa segala macam. Bener, aku baru sadar ketika anakku sakit tuh yang apa namanya Ibran. ya. Terus tadinya aku siaran terus gitu, tapi dia lahir terus kita membutuhkan harus konsentrasi ke dia. Akhirnya aku kayaknya paginya
untuk anak-anak deh. Gitu. Jadi sekarang fokus pagi buat anak-anak. Iya. Ibran dan Ibrar yang masih Seru kecil banget, ya. iya. Kalau Ibram kan udah gede. Bener, Ibram. kan 0 sampai 5 tahun masa yang khusus banget untuk anak-anak. Kalau bangun pagi dia udah nggak ada maknya, kayaknya rasanya gue nggak adil Iya, deh. sedih juga sih kita Iya, sebagai gue ibu. yang ngelahirin kayak nggak tanggung jawab loh gitu. Sorry nih, ini ibu-ibu yang kantor juga banyak, bukan gitu. Maksudnya aku merasa karena Ibran harus diperhatikan sekali perkembangannya, jadi nggak udah ke saya aja. Jadi aku milih untuk yang lain, yaitu akhirnya aku bikin batik gitu. Nah sekarang juga aku lagi recycle tekstil. Oh. Jadi sampah kita tuh kan banyak banget ya, sampah plastik udah tertangani. Tapi sampah tekstil buangnya kemana? Iya. Sementara kita banyak banget apa? Fast fashion. 20.000 dapat baju, 50.000 dapat Iya, baju. iya, Terus iya, baju iya. ibu-ibu yang udah tergantikan dengan 20-50, satu hari bisa beli 3 baju, 3 baju yang lain mau kemana? Iya. Dibuang. Dibuangnya kemana? Bisa ke daur ulang di tanah. Iya. Bisa. Jadi itu, jadi gimana caranya apa yang ada di sini kita recycle akhirnya menjadi produk Indonesia lagi. Jadi aku mengusahakan untuk tidak beli bahan dari luar, Oke. dari Jepang, dari Cina, dari manapun kan. Kalau bahan baru kan kita semua dari India, Cina. Nah akhirnya bahan-bahan recycle tadi hancur. Iya. 1 ton tuh cuma segini airnya, dikit banget. Nanti kapan-kapan aku ajak ke sana ya, Iya. ke recycleku. Nah itu jadi bahan baru, kapas, kemudian dipintal jadi benang, kemudian ditenun jadi kain. Ditenun lagi jadi kain, terus Iya. nanti dimotifin batik juga. Iya. Nah di sini itu selain butik, ya tempat Astrid berkarya ada studio juga. Ada, jadi nyari di atas. Oke, Ah. boleh lihat? Boleh. Boleh lihat kan? Boleh dong. Yuk. Yuk. Ini dari tahun berapa di sini, Sri? Tahu nggak nih, aku kasih tahu ya. Dulu nih, aku tahu nggak 15 tahun yang lalu itu ini tuh sekarang udah punya sendiri. 17 tahun yang lalu aku kontrak di sini. Tahu nggak? Ini cuma ini nih. Nih, satu ini nih, satu ini. Ini 3 meter kan ini. Iya, 3 sini kali 6 sampai sini doang, Don. Oh Cuma gitu. bener-bener kotak begini, terus gue modal dua Patung patung itu? itu cowok cewek, terus meja gue di sini, terus ini kamar mandi. Jadi kalau orang datang, Bu mau jahit, dah di sini apa display seadanya, udah. Gue Sampai bener-bener- akhirnya bisa sampai akhirnya sampai semakin belakang. besar dan ke belakang. Benar. Akhirnya Wow. terus yang punya bilang waktu itu Bu Om namanya, dia bilang gini. Waktu itu sakit-sakit datang kemari, Mbak Asri, tanah saya mau dijual. Aduh Bu, ini pasti mahal banget, udah pinggir jalan Iya, kan. lokasi, Terus ya. kata dia, hati saya harus ke Mbak Asri. Aduh, gimana caranya? Oh, KPR deh. Jadi memotivasi aku untuk punya lahan sendiri. Nah, Iyalah. waktu itu, Sekarang udah lunas kan? udah lunas. Waktu itu, waktu aku suami-suami takut istri, sempet aku ya namanya ceritanya udah jadi Artis. Udah, gue tutup aja 3 kali 6 ini. Waktu itu ada bintang tamuku almarhum namanya Bob Sadino. Oh iya. Om Bob Sadino. Iya, Om Bob. Aku bilang, Om Bob, kamu buka, aku tahu kamu buka jahitan ya, kata dia. Dia ngintip juga gitu profil gue. Iya, tapi aku mau tutup, Om. Kenapa? Nah, aku udah syuting. Oh, jangan Asri. Kamu pikir syuting itu selamanya? Iya. Gitu, gue langsung kan lagi di atas-atasnya, lagi semua jatuh sampai capek gue gitu kan ya. Terus udah gitu, jangan Asri, apa yang kamu bangun itu Iya. ada rezekinya buat karyawanmu. Iya, Jangan benar. ditutup. Nah, tapi Om Bob tuh emang termasuk pengusaha yang sangat humble and down to earth, dan dia selalu ngingetin kita nih orang-orang yang Iya. muda yang baru mau mulai usaha. Kalau bisa tetap yang usaha awal itu kan cikal bakal kan. Iya, Yang jadi akhirnya dia- bisa benar jadi benar. rezeki buat karyawan. Jadi dia paling. bilang jangan ditutup, itu nanti jadi besar. Oh gitu ya Om Bob, gitu. Iya, nggak apa-apa, kamu sesempetnya gitu. Bisnis itu mulainya dari apa yang kamu suka, Iya, benar. bukan apa yang kamu mau. benar. Kan kadang kita maunya banyak. Wow. Lihat orang mau, lihat orang nggak mau, tapi kita ternyata mungkin belum suka. Iya, jadi Nggak suka. ngejalaninnya juga Iya. nggak 100% ya gitu. Lu kemana nih arahnya nih? Arahnya kemana nih? Gue banyak bisnis sama dia nih soalnya. Wow, jadi besar dari 3 kali 6. Iya. Jadi berapa ini? Besar Iya. sekali. Itu di sana macem-macem tuh, kalau mau sewa-sewa ada ribuan lah.
iya. Jadi ini sesuai. bisa disewain juga. Kalau orang Iya. mau desain khusus juga bisa. Bisa, gitu ya. desain khusus bisa gitu. Di sini juga aku suka nari sama anak-anak Sanggar Asri Welas kan ada Iya. di sini, ada di Museum Layang-Layang juga. Iya, dia punya sanggar, terus sekarang jadi guru Zumba juga, betul. baru sampai ke Amerika kemarin. Ke Orlando bener, karena Luar aku kan biasa. dari menurun berat badan Don, kemarin kan gue Sempet naik. 86. Oh, ya. Jadi turun dari 55 karena Zumba akhirnya bisa lah. Oke, luar biasa. Konsisten gitu. Ini kalau misalnya semua baju yang ada di sini desainnya asri atau ada orang yang nitip juga? nggak ada. Nggak ada? Tapi aku, nah kebetulan mertuaku Mami Yani itu juga desainer Dulunya. waktu di Aceh, di Sumatera. Jadi banyak juga baju-baju dia ada di sini. Ah. Karena mamiku udah, maminya Mas Gali ini. Iya. Udah. Mas Gali itu kayaknya- suaminya. Iya, suamiku. Ini apa? Kayaknya udah asli. Kayaknya aku udah lumayan capek. Jadi untuk yang sewa atau apa asli yang take care. Oh iyalah, Iya. jadi ada yang diturunkan gitu Betul. ya. Jadi Luar seneng biasa. banget. Karena mami nggak punya anak cewek. Ah. Sama sekarang anak gue laki Iya. semua. Jadi saya bingung nih turuninnya ke siapa? Iya. Ya ke menantu lah. Iyalah ya. Jadi Mesti mungkin cari ntar menantu yang suka juga Iya. sama dunia kayak gini. benar. Tapi Pak, sebenarnya dari sekian banyak yang udah asli jalanin ya, ya dari modeling, Belum nari. cerita juga. Aku Apa? juga suka sama insurance. Oh, iya. Itu ntar, tenang. Ntar ya, oh. Jadi kalau dari nari, Iya. modeling, acting, komedian. Komedian tuh gue sebenarnya cuma baca skrip, Don. Nggak, tapi lu ke bawah nggak sih? Karena kan namanya jadi makanya kenapa orang ingetnya Asri Welas. Kan nama aslinya Asri Pramawati. Pramawati. Dino dibleng akhirnya tipe sedang. Tuh kan Dona ngomong gitu. Aduh, saya kalau Emang sama gue dia dari- bahagia dia. Emang gue dari dulu lucu, Don, waktu dulu. Enggak, makanya lu muka lu tuh serius. Masa sih? Waktu sama Agung. Iya. Dia sebut juga. Hai Agung di Bali. Udah punya istri loh. Tapi gue 7 tahun sama dia lah. Iya lama kan, saya tahu Bu. Iya. Kita bisa ngobrol sambil duduk lagi yuk. To be. Di mana? Di mana di sini? Di sana lagi, di sana. Ya, Oh, boleh, nanti boleh. narinya nanti di sini, ntar saya diajarin nari ya. Nah, Saya ya. bisa loh. Oke, tadi kita aku sempat nanya tuh, sebenarnya dari sekian banyak profesi yang Asri geluti sekarang juga udah jadi pengusaha ya kan, komedian dan desainer, penari, model. Apa yang dia nggak bisa sebenarnya? Masak juga jago dia tiap hari. Makanya aku buka restoran. Oh iya bener. Amin. Oh iya mau buka? Sini. Oh oke. Ini mau dijadiin 4 lantai. Mungkin yang dia nggak bisa, yang gue pede kalau diadu sama Asri nyanyi kayak. Iya, jangan. Jangan itu ya, itu Itu suara khas banget ya. Ih, ampun deh. Dulu kan jadi Asri Welas, karena dulu sempat awal-awal tuh nggak, kalau dipanggil Welas nggak nengok. Nggak nengok gue. Kenapa? Ya kan nama gue bukan Welas, gue Oh, gitu. kesel banget. Welas, tapi saya bukan Welas, Bu. Wah, judes Lu ya. judes banget gitu kata orang. Orang bawa Welas gitu, ya kan istri Bang Tigor. Gue lama-lama, ribuan akhirnya gue, ya udahlah, Welas, iya gitu akhirnya gue. Padahal nama gue kan bukan itu. Tapi nama beken lah gitu ya. Iya, Asri sampai Welas. kan itu kan stasiun TV-nya Trans TV. Mm-mm. Terus akhirnya gue kan ke RCTI atau apa, tetap Mbak Welas, maaf, ini kan RCTI, nggak apa-apa pakai nama di Trans, nggak apa-apa. Gitu, karena itu yang nempel Mbak Asri, nggak apa-apa. Akhirnya main film, tetap ditulisnya Asri Pramawati, enggak Mbak, aku tulisnya Asri Welas. Oh. Aku Asri Pramawati itu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya dilihat katanya tuh karakter Welas itu dirimu sebenarnya nyontoh dari Eyang. Iya, Mbah kita Mm-mm. itu Mbah Gemi namanya, kalau ngomel tuh gitu. Oh gitu, jadi Maksudnya, niruin. waktu gue suka gini, dia kayak niru kayak Mbah Putri aja. Dia kalau ngomong cepat gitu, terus suka nggak jelas. Kok itu ya, kok itu, ini bocah ini gitu kan kalau ngomong. Maksudnya bocah dikadari gitu, ngomong terus gitu. Jadi gue pasti Welas marah, akhirnya gue gitu aja. Ya, tapi Ngomong nggak jelas. jadi karakter yang kuat banget Iya, kan. Itu kan? berapa tahun ya? Ya Yang suami ampun, takut itu istri itu. 750 di 17 Episode. tahun yang lalu. Uh. Jadi itu dulu masuk ke termasuk apa tuh? Kalau yang itu Stripping. rekor apa Panjang. Iya.
apa tuh? Iya, dapat museum rekor Indonesia. Iya, pokoknya rekor, termasuk rekor 17 tahun yang lalu udah 750 episode. Wow, tapi di situ mungkin akhirnya jalan di dunia entertainment terbuka buat Asri Welas ya sampai. Akhirnya karena kan kita setiap hari syuting di situ dari pagi ke pagi, begitu keluar Welas gitu, walaupun gua kok Welas gua nggak terima aja di Welas karena kan satu katro ada loh teman Satu katro. ada teman kita model loh. Tiba-tiba nelfon gue. Sri, lu malu-maluin dunia permodelan. Serius? Bener demi Allah. Gue sampai kaget gue gini. Kenapa lu telepon gue? Gue lu malu-maluin dunia permodelan. Masa jadi acting kayak gitu sih? Iya on banget sih. Kan model nggak on gitu. Gue kaget loh. Gue kaget gini. Oh gitu ya? Iya deh nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa kok, gue nggak model lagi. Iya emang gue on, gue gitu aja. Bagaimana bisa on? Dia orang yang sangat memperhatikan banget, penting banget yang namanya pendidikan sampai sekolah 2 fakultas Ya, gitu bukan. kuliah. Tapi maksudnya image tuh kayak gitu loh Don. Iya, Maksudnya tapi itu karakter saking bisa mendalami karakter itu juga saking pertama, lo pikir gue mau menerima. Kalau boleh milih ya, maunya perannya kayak Dian Sastro gitu iya kan. dong, cakep banget gitu dong. Nggak dapet Don, gue setiap yang cakep nggak dapet. Lo kan dapet ya nggak dapet gue. Jadi ya udah akhirnya gue sempet tuh denial kok gue dapat peran gini. Kan gitu gue model. Iya, mana ada teman gue yang telepon, gila lu malu-maluin permodelan dalam hati gue. Model semalu itu ya, gue bodo amat ya, tinggal jadi model juga nggak apa-apa. Gue justru seneng. Itu makanya lah ya, udah gitu terus akhirnya gue merasa akhirnya gue nggak pede juga. Pas gue syuting, gue tambahin eyeliner, terus gue tambahin bulu mata. Gue selalu make up sendiri ya? Iya make up. Oh enggak, waktu itu kan ada make up artisnya kan kita masih karakter itu. Tapi kan saking gue pengen cakep, gue tambahin bulu mata. Cut. Pas lagi mulai syuting, sutradara gue manggil, sini, orang gue udah meninggal sekarang. Iya, namanya Sofia de Souza. Welas, duduk. Kamu jadi apa? Welas. Itu kamu pakai apa? Bulu mata. Ngapain kamu pakai bulu mata? Biar cantik. Kalau kamu mau cantik, kamu jadinya pretty kan ada tuh. Janda sebelah yang suka dinang. Iya. Itu kamu jadinya pretty. Tapi kamu di sini keterimanya jadi apa? Welas. Copot nggak? Nggak mau lah. Gue nggak mau nyopot bulu mata gue. Terus gue bilang gini, biar aja begini, biar agak bagusan di TV. Kamu ya aku dimarahin. Gini, dibilangin. Terus gini, aku bilangin itu pas awal-awal banget, kayaknya tuh episode ke 10 apa berapa gitu. Semenjak abis ditelepon sama ditelepon sama teman gue itu, abis tayang, abis itu terus gue langsung gue cakep-cakepin, gue pakai lipstick merah. Siapa ini? Kata pas mau action gitu, cut kata dia. Gue dimarahin, terus dia bilang ngomong gini, tahu nggak kamu? Jadi diri kamu sebenarnya aja, jujur sama diri kamu sebenarnya aja itu berkarakter. Potong kuping saya kalau nggak habis sitkom ini kamu nggak dipanggil Welas. Nggak ada itu namanya Asri Pranawati, pasti kamu dipanggilnya Asri Welas. Lebih nggak mau gitu. Bandel amat ini, itu orangnya udah meninggal ya Allah. Aku ngelawan tau nggak? Jadi tapi akhirnya disetujui waktu gak? itu kan satu gini makainya bulu matanya. Jangan, udah lepas terus gue nangis. Kok nggak boleh ya cakep? Gue bilang kan gue udah nikah sama suami gue ya, sama Mas Gali. Mas, kok aku nggak boleh cakep ya? Ya memang kamu katro kan di situ. Nggak, paling nggak akan aku agak melek dikit, agak gimana sedikit. Ya nggak penting, namanya juga acting. Gitu. Iya. Terus gue dibilangin, katanya suruh jujur, suruh jadi diri sendiri. Kalau terima skrip, kamu jujur jadi dia. Begitu juga di kehidupan nyata, kamu jujur, ngapain pura-pura. Dari situ gue juga belajar jadinya. Ya memang orang masih jujur sama diri sendiri, termasuk sama peran gitu. Tapi tetap besoknya gue pakai bulu mata setengah. Gue gunting, gue setengah. Namanya juga usaha ya. Ngapain kamu? Pembulu mata, tetap. Akhirnya dia gini, dibuka sama dia sendiri. Kamu ya, gue dimarahin. Tapi mungkin itu proses ya. Bener. Proses yang harus dilewati. Agak sedih juga sih sekarang, maksudnya karena dia yang didik kita gitu ya. Udah nggak ada. Didikannya keras, dan itu didikan zaman dulu tuh istilahnya kayak gue di entertainment, di bola gitu ada mungkin almarhum Bang Dian Purba itu yang didik kita, Aku Madarius kan. Asli juga ada itu ya, sampai akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Betul, kan. lo juga tahu bola mengelotok ya. Kalau tahu ruasnya bola berapa, Dona tahu. Ya Allah, rajin ngitungnya ya Bu. Sri, itu kan perjalanan karir. Tapi kalau misalnya bicara soal orang yang paling Asri paling selain
Bapak sutradara tadi gitu ya. Sofyan Zurza. Iya, siapa yang paling Asri jadi salah satu penyemangat, inspirasi Asri sampai Asri bisa jadi ibu yang luar biasa buat anak-anak, punya karir yang luar biasa, Aduh, bahkan sampai menangis. bisa bikin usaha sampai sebesar Nyokap ini. gue lah. Nyokap ya. Aduh, ampun deh gue nih. Tapi kalau ngomongin orang tua, ngomongin anak tuh, Aduh, gue juga termasuk orang yang begitu sih. Iya, nyokap gue lah. Nyokap ya? Umur 17 tahun, waktu kita lagi hot-hotnya Modeling. fashion show, modeling. Belum deh kayaknya belum. 17 mah belum. Gue gak telat modeling, gue 24, 22 tahun. Tapi udah benar nari berarti itu. Iya, jadi 17 tahun gue pernah cuma punya uang 5.000, gila. Kemudian bokap gue biasanya bisa minta jajan sama bokap, ya bokap gue kan kepala operasional pelabuhan, udah Dulu bayangin. Tanjung Priok berarti? Aduh, ampun, apa aja punya lah ya gitu ya. Iya. Tiba-tiba sakit dan meninggal. Pas Asri umur 17? Iya. Oke. Gila, gue cuma punya uang 5.000, men. Terus nyokap gue harus hidupin 3 anaknya, gila aku udah. Jadi single mother gitu. Jadi gue ngerasa dia kerja keras. Dia selain kerja, dia jual spray di rumah, jahit spray, jual ke komplek gitu ya. Temen kamu kalau mau, gue pernah bawa ke sekolah juga gitu. Maksudnya dia bilang gini, besok kalau kamu punya suami, kalau bisa kerja. Tetap Karena kerja apa? gitu. Iya, karena ujung jalik jangan doain suami kamu kenapa-napa, tapi kalau sampai ditinggal kayak ibu, kamu bisa tahu, bisa stand up gitu. Kamu Tetap bisa Iya. bisa hidup lah buat sama anak-anak gitu, ya. supaya bisa menghidupi semuanya gitu. Hmm. Jadi yaudah gue lihat emak gue, ya ampun, sampai sekarang juga nggak pernah tidur, nggak pernah males, selalu abis ini apa, what next gitu. Jadi motivasi kita juga, kamu apa gitu, kayak gue ditolak ini itu, apa namanya, nggak bisa. Casting. Iya, casting kan gue ribuan casting, Don. Lo mah enak. Nggak juga, Bu. Saya juga dulu ke gudang peluru naik taksi, Bu. Cepet ya. Iya, Pernah. nggak ada yang instan lah ya gitu. Jadi dia tuh yang motivasi gue. Gue pernah juga apa namanya jadi presenter FTV Model Award 2000 and berapa itulah ya. Terus apa namanya, ternyata gue baru 3 episode gue dibungkus. Oke. Ada diganti model lain yang mungkin lebih, ya udah gitulah ya. Iya. Ya udah, bukan karena dia bilang karena suara lu cempreng banget, latihan vokal deh. Karena di era kita waktu itu adalah yang disukai adalah suara bagus, nggak ada yang karakter. Kemudian kan zaman berubah, Iya. kemudian dicarilah yang karakter nyeleneh mungkin kayak gue ini atau apa, sehingga dapat tempat. Nah, akhirnya lebih iya, waktu itu nyokap gue di-appreciate juga gitu. bilang, gue nangis, Bu, aku udah bayangin ini bisa buat bayar kuliah, bayar apa, tapi ini aku cuma di stok 3 episode. Nggak apa-apa, udah. Yang Belum paling rezeki, bener ya. jadi diri kamu sebenarnya, nggak diterima sama orang, nggak apa-apa, cari yang lain. Ibu yakin pasti ada peran yang bagus buat kamu, makanya cari yang gak usah cantik-cantik, orang kamu nggak cantik gitu. Bener, emak gue ngomong gitu. Terus udah gitu, jadi cari hal-hal yang memang justru yang bukan kamu pengen, tapi mungkin kamu cocok. Iya. Gitu. Jadi ya kita tuh hidup ya gitu ya, cocok-cocokan juga, berteman, profesi, usaha. Kita mati-matian di satu usaha, kalau nggak cocok bungkus kan. Iya. Lu mau Iya. maksa kayak apa, ternyata emang nggak cocok sama auramu, sama rezekimu, nggak bisa maksa. Iya. Gitu. Ya itu pesan ibu juga yang selalu diingat. Gitu. Jadi dia tuh yang motivasi gue untuk apapun gitu. Bisa, ayo maju, ayo bisa, ayo semangat. Gitu. Dan sekarang ibu tinggal di mana? Ada sama aku. Oh, tinggal di Cibubur. Tetap yang bantuin mayat, yang apa. Nih ibu Berapa umurnya sekarang? sekarang lahir 48. Nyokap gue tuh. Oh, 68. 75. Sampai segituan ya? 75 lah ya. Enggak, 68. 52. Lahir 52. 48 sama bokap gue. Berarti 71 Iya. seumur papa. Itu nggak beda jauh sama nyokap berarti. Iya. Cuma mama aku udah nggak ada kan Iya. dari umur 63 waktu itu. Iya. Tapi ya, jadi itu yang akhirnya buat Asri juga kuat buat jalanin semuanya. Iya. Termasuk juga buat anak-anak. Ya kan 3 Karena anak dia laki-laki motivasi. ini. Iya. Ampun. Jadi harus survive. Dia juga harus jadi kepala rumah tangga yang apa namanya, tahu dia mesti apa. Iya. Kan penting banget. Apa artinya kita mendidik laki-laki untuk jadi laki-laki, karena besoknya mimpin keluarga, nggak main-main loh, gila. Iya. Jadi gue dititipin, waduh, ini anaknya laki semua.
ini nggak gampang gitu. Jadi kita bukan cuma bisa ngelahirin, tapi kita bertanggung jawab itu anak kita mau hidupin orang lain. Jadi kita Betul. mesti siapin dari sekarang. Iya, apalagi anak laki-laki Aduh. mesti jadi nanti kepala keluarga dan segala macam ya. Iya, kepala berdoa semuanya. Iya, iya. Rumah tanggamu kepalanya larinya kemana dia yang nentuin loh. Tapi ketika Asri menikah, tadi kan mungkin banyak pesan buat karir gitu ya, bahwa semangat terus, tetap jadi dirimu. Tapi ketika akhirnya Asri menikah dan menjadi seorang ibu, apa pesan ibu yang paling Asri ingat sampai sekarang? Nyokap gue bilang, kalau mau apa-apa, ibu tuh ya bisa kayak gini, sukses ini, izinnya papa. Jadi ridhonya. Iya, mau gimana pun penghasilan kamu, mau gimana pun kalau kerja izin sama suami. Iya, harus. Iya, gitu. Nanti lihat suamimu tuh kalau bener dia ngaminin kamu, nginin kamu. Kalau nggak bener, ya berarti nggak ngaminin. Dilihat di perjalanan perkawinan, bagaimana suamimu. Karena di perkawinan itu semuanya belajar. Iya, belajar terus. Iya, ya kan? Gitu. Jadi terus gue tanya kan, emang umur perkawinan gimana ya Bu? Nggak ada yang nentuin umur perkawinan. Karena sekarang perpisahan tuh jadi pilihan. Tapi tergantung pengorbanan dan pengertian aja dua-duanya. Karena emang harus ada yang korban, harus ada yang ngerti. Iya. Mengerti itu juga mungkin salah satu bentuk pengorbanan dari pasangannya ya. Udah ngertiin deh memang kondisinya gitu. Jangan nganggap negatif tentang pengorbanan ya, bukan gitu. Maksudnya kadang-kadang apa yang kita inginin terus nggak kesampaian juga dia berkorban. Iya. Gitu loh. Jadi ya itu dia tadi. Jadi kalau pengorbanan atau perjuangan itu jalannya positif, karena yang positif terusin. Tapi kalau enggak, mungkin itu jadi pilihan orang-orang juga. Kenapa mesti nggak? Jadi aku tuh nggak nyalahin orang mau selesai. Bisa. Iya, nggak nyalahin. Karena ya mungkin udah merasa cukup sampai di situ. Iya. Karena setiap orang harus cari bahagia. Betul. Nah, jadi harus ditanya mau pasangannya, lu bahagia nggak sama gue? Gue bahagia nggak sama lu? Suka nanya nggak sama Mas Gali? Dong. Bukan. Bahagia nggak? Enggak. Ya udah, lu mau di sini. Beneran gue bilang. Serius? Iya, lu mau di sini. Terus bahagia lo apa? Gitu. Terus bahagia gue gini. Bahagia gue juga gini. Lu mau nggak ngebahagiain gue dengan syarat gue? Gue juga mau ngebahagiain dari syarat lo. Tapi emang butuh pengorbanan gini. Mau nggak? Ya kalau mau jalan, kalau nggak kan gitu. Setiap masalah pasti gitu bentuknya, Bo. Iya. Pasti. Dan pastinya at the end pilihannya lah adalah kita apapun yang terjadi nanti kita pengen tetap bahagia. Iya. Terutama untuk anak-anak. Betul. Karena ya, kan untuk anak-anak juga, untuk kita juga harus. Iya. Gitu. Kalau gue ngerasa gue nggak cukup bahagia sama lo, mau selesai aja mungkin ya. Ya mungkin itu pilihan. Tapi ditanya lagi sama anak-anak, bahagia nggak anak-anak? Iya. Kalau ada apa-apa sama kita, gitu. Jadi muter aja jelimet di situ. Tapi memang seperti itu. Kadang kan kalau ketika kita masih berdua sama ketika sudah bertiga, berempat, apalagi berlima gitu. yang dipikirin kan banyak. Betul. Kalau mikirin egonya kita aja mungkin bisa aduh capek, inu gitu kan misalnya. Tapi kalau kita berpikir panjang, ada anak-anak di sana yang mungkin kita bisa hidup sendiri, tapi anak-anak tetap butuh bapak ibunya. Jadi berlima ini mengerti dan dimengerti, terus aja muter gitu, Don. Hidup berkeluarga begitu. Iya, jadi never the end story. Betul, dan belajar terus dan kita terus mencari apa yang bisa bikin kita bahagia. Kalaupun family over the end of the story, itu misalnya selesai bisa, emang itu the end of the story? Enggak. No. Iya. Karena Jadi, masih ada anak-anak itu. nih. Ini pilihan, semuanya tuh pilihan. Iya. Jadi itu tuh pesan nyokap gue. Coba diomongin, karena semuanya ketika udah mutusin berkeluarga, gak ada the end of the story. Dan yang aku tahu juga Asri ini orang yang sangat memikirkan kebahagiaan orang lain juga. Masa sih? Iya. Ada cerita tentang kita tahu kondisi Ibran yang memang dari kecil harus pakai kacamata dan segala macam, dan dirimu juga sangat peduli terhadap anak-anak yang memang kondisinya kurang lebih mengalami hal yang sama seperti Ibran. Suka donasi kacamata gitu kan? Ya karena waktu itu kan aku pertama kali tuh Ibran susah banget cari kacamata, Don. 3 bulan, bayi 3 bulan pakai kacamatanya plus 18 coba. Iya. Plus 18 jadi tebel banget. Jadi ketika itu aku waktu itu ngomong tuh di Instagram, susah sekali ya cari kacamata plus 18, ampun deh nih. Nyaut lah optik tunggal. Kita bisa Mbak
kita sediain ya gitu. Tapi jangan berat loh, ini akhirnya Anak-anak soalnya. dari namanya lensa Zeiss dari Jerman. Iya. Itu tapi mahal banget harganya. Aku beli, terus Mbak Asri boleh nggak Ibran jadi brand ambassador kita gitu. Boleh, yaudah bayarnya berapa kan gitu kan kalau brand ambassador. Bayarnya, nah karena aku ke rumah sakit ketemu orang Mbak Asri gimana kacamata mahal sekali gitu ya. Emang bener, gue bukti sendiri, ya Allah mahal banget. Mbak Asri, ada nggak Mbak Asri dana buat ini? Waduh iya ya, pasti nggak seorang bisa beli Don. Iya. Dan aku bilang sama optik tunggal, boleh nggak bayarannya kasih satu kacamata buat temannya Ibran? Oh gitu, ya udah satu. Begitu dia lihat kacamata, optik tunggal juga lihat betapa bahagianya dan betapa dia bisa melihat warna-warni dunia dan masa depannya dia juga kan. Bayangin Don kalau dia nggak bisa lihat, nggak bisa dia baca ABCD, nggak bisa dia lihat warna, nggak bisa lihat dia ibunya. Akhirnya waktu tunggal bilang dia ulang tahun ke-90 ngasih 90 kacamata. Aduh aku seneng banget. Semakin Ibran kasih kacamata, semakin banyak perkembangan Ibran sampai hari ini. Sekarang udah kelas berapa? Sekarang dia membagikan 2.500 kacamata Dong. Wow. Berarti itu awal dari Ibran. Ya. Inspirasinya dari situ sampai akhirnya banyak anak-anak yang memang ternyata kondisinya membutuhkan itu bisa terpenuhi lah. Iya, jadi banyak Ibran udah punya banyak teman yang maksudnya yang sudah punya kacamata. Nanti nih yang nonton kalau emang perlu boleh DM Asri Ulas atau bisa DM ke Optik Tunggal boleh. Iya tuh. Jadi buat ibu, bapak atau teman-teman yang hari ini teman Dona yang nonton ya mungkin bisa kalau misalnya memang ternyata anaknya dalam kondisi tertentu yang memang memerlukan kacamata seperti Ibran atau teman-teman yang lain, nah bisa langsung DM ke Asri Ulas juga. Aku gitu. bisa, Optik Tunggal bisa, tapi memang syaratnya harus punya surat prasejahtera. Karena memang untuk anak-anak yang membutuhkan ya. Oke, Asri pernah capek nggak sih? Maksudnya kalau aku lihat dirimu kan tiba-tiba di sini juga, tiba-tiba ke sana ngerjain ini, ngerjain itu dengan sekian banyak yang Asri lakukan gitu. Capek nggak? Aku nggak pernah capek. Physically nggak capek? Nggak, karena aku pokoknya kalau aku ngejalaninnya bahagia aku nggak pernah capek. Nggak tahu Don, nggak tahu ada energi dari mana tuh nggak tahu. Tapi nggak pernah. Nah, apa tipsnya supaya bisa ngejalanin semua dengan apa ya, bahagia, dengan sungguh-sungguh, dengan dedikasi gitu. Kalau aku lihat kamu juga termasuk orang yang berdedikasi sebenarnya. Itu ya. Pokoknya aku tuh orangnya kalau aku ngelakuinnya bahagia dan dan disupport ya sama keluarga, aku jalanin dong. Oke. Iya. Support utama keluarga berarti semua seizin Mas Gali juga, ibu juga ya. Ibu juga kalau support sistemku mendukung itu semua, aku pokoknya jalanin. Gue tuh tenaganya banyak Don. Iya, dia ampun deh gue ngeliat dia juga emang kayaknya tenaganya tuh banyak banget. Iya. Aku kalau nggak bergerak tuh jadinya malah stres atau banyak pikiran. Jadi kalau aku harus aktif terus ya. Iya, makanya kalau aku nggak syuting, aku kemari, aku ketemu, makanya manajerku ada 3. Oke. Yang satu manajer di entertainment, adekku. Yang satu manajer di butik, Mbak Ovi. Yang satu manajer di bisnis. Wow. Iya, bisnisnya ya corporate, kemudian coming soon ada restoran. Nah, jadi aku nggak mau ngurus jadwal, aku 3 manajerku aja yang ngurus. Padahal kalau nanya jadwal sama dia, aduh, lama balesnya. Karena dia harus ngecek sama ketiganya ya manajernya ya. Dan aku tuh bangun tidur tuh pokoknya pertama anak-anakku dulu, habis itu aku bisa ngerjain semua hal ya. Iya, dan di rumah masih ke pasar sendiri, masak buat anak-anak sendiri, nganter sekolah ya kan. Kalau semuanya bisa dilakukan itu pasti dilakukan. Luar biasa. Happy birthday Dona. Udah lewat Ibu. Soalnya kan aku belum happy birthday Dona. Astaga. Selamat ulang tahun Dona. Terima kasih ya. Karena dia juga menginspirasi aku ini. Ketika di pandemi, tau nggak, di pandemi ya. Di pandemi aku panik lah suatu saat. Gila kalau aku kenapa-napa kena corona ini, di mana
aku kehilangan 2 orang. Iya. Satu mertua kakakku yang perempuan, mertua adekku yang laki-laki. Sehingga aku juga, aduh Don, gimana? Akhirnya kenapa aku ke insurance itu karena Dona. Aku langsung telepon Dona, Don, aku inget dulu kamu pernah nawarin aku insurance, so aku cuekin. Tuh, kemudian aku belilah insurance sampai sekarang nilai badanku juga ada, jiwa ada, kesehatan ada. Untuk anak-anak sekolah semua juga. Pensiun apa? Pensiun Ya, ada. walaupun dia nggak akan ada pensiunnya ya, tapi paling nggak kita ada nyiapin lah. Benar. Jadi ini gara-gara Dona juga aku jadinya nabung yang benar, nabung untuk jiwa, nabung untuk keselamatan anak-anak. Salah satunya insurance itu juga. Makasih ya Dona ngingetin, bener loh. Kadang-kadang orang tuh ditelepon atau dikasih tahu, yuk kita punya asuransi, orang jadi takut apa? Padahal kita tuh diingetin, dikasih tahu untuk jangan sampai kita kenapa-napa. Akhirnya benar kesehatan ya, kita bisa menikmati kalau ada apa-apa. Jangan sampai apa-apa juga, tapi kita udah di cover. Jiwa kita juga, aku nih punya banyak aset, tapi ketika aku nanti nggak ada, anakku dapet cash. Berapa M tuh? Makasih ya Dona. Pokoknya panjang umur untuk Dona. Amin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Make a wish ya. Apa tahun ini doanya? Tahun ini aku beneran nggak ada make a wish. Pokoknya aku cuma bilang terserah Tuhan aja mau apa buat sama aku ya. Gitu apapun ya. yang terjadi Sepasrah udah. itu dia. Sepasrah itu udah. Ya. Kalau nggak banyak maunya kita ya. Oke, thank you Asri. Terima kasih semuanya. Yeay, thank you. Dona ulang tahunnya 1 bulan. Iya benar, ya akhir bulan sampai tayangnya juga. Iya yang pasti aku banyak belajar juga dari Asri gimana menjadi ibu. Iya dong. Jadi ya kita sedikit banyak sering bercerita dan kita berdua juga saling nguatin, termasuk juga ayah Asri juga percaya sama aku, senang banget gitu kan. Dan semakin hari ini juga semakin tahu, mungkin teman-temannya Dona yang nonton juga semakin tahu lagi gimana perjuangan dari seorang Asri Wela sampai bisa menjadi seperti sekarang. Siapa saja orang-orang yang sudah berjasa atau paling tidak membuat Asri bisa menjadi seperti sekarang. Dan yang memang aku belajar, aku pun termasuk orang yang sangat adore sangat ini sama ibu aku ya kan, karena ibu apalagi buat kita perempuan, ibu itu adalah yang menjadi salah satu role model kita untuk bisa menjadi wanita kuat, ibu yang hebat dan bahagia. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena hidup cuma sebentar. Kalau kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Jadi bahagia itu bukan pilihan. Iya. Bahagia itu harus diperjuangkan. Iya benar. Merdeka. Oke, mudah-mudahan semua yang Asri jalani, semua pekerjaan, semua bisa berjalan lancar. Ada proyek baru, film atau apa di tahun 2024? Ada. Aku mau ke New York. Syuting itu lagi. Jadi tahun ini. Doain ya. Ya, amin. Ke New York syuting apa? Kan dinantikan aja. Dia sering banget ke Amerika dia jadinya nih. Ikut masih butuh peran pembantu kan? Dan kayak lo nggak sibuk aja. Nah itu terus mudah di entertainment, di bisnisnya, dan yang semua usaha yang dilakukan, UMKM, termasuk juga proyek barunya tadi, ya kan? Tekstil. Dan di asuransinya juga ya. Iya. Ayo, biar kita bisa jalan-jalan bareng lagi. Makasih banyak Asri, ya doa terbaik buat Asri pastinya. Thank you. Makasih. Terima kasih buat teman-teman Dona yang udah nonton hari ini. Kita mau nari, jadi nari nggak dikit aja? Boleh. Ya, dikit aja ya. Boleh. Oke. Kita mau narik sedikit ya, mau ajarin Dona untuk goyang kayang. Jangan kayang dong. Ya. Pakai rok sulit ini. Split. Ya udah, apa aja yuk kita nari. Ini tari Punjabi, tari yang dulu tuh aku masuk DP gara-gara lagu ini karena lucu. Apa yang lucu? Tabuhannya. Tabuhannya lucu. Kan dapat loh. Ini ya. Nanti kasih tahu ya. Nah, iya. Iya, benar. Ini. Atas dulu ya. Tak bolong. Ha.
lama. Napas, bah. Napas, ngos-ngosan ini. Asik. Oke, terima kasih. Ini buat Asri. Asik. Oleh-oleh ya. Ini pasti rendang buatan Dona Bukan buat Adona. sama Duskinnya. Iya. Wah, ini Cobain ya. seru nih. Ini apa aja sebutin dong. Ya Allah, nggak usah. Ntar kamu lihat aja. Oke, makasih banyak Asri waktunya. Sama-sama. Senang banget setelah sekian lama akhirnya beliau ini ada waktunya dan Jadi lo mau ikutan main wayang nggak? ya boleh lah. Hari kayak gini. Boleh. Bisa nggak kira-kira saya guys? Bisa ya, bisa. Tapi emang mesti latihan Bagus loh dia loh. latihan rutin. Ya kan itu kan harus sesuatu yang rutin. Kalau dia kan udah semuanya udah di luar kepala gitu kan dengan musik apa segala macam. Tapi pasti aku seneng banget hari ini bisa ngobrol sama Asri dan mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolin bisa menginspirasi teman-teman Dona di luar sana dan semakin menjadi wanita, menjadi ibu yang semakin kuat dan pastinya bahagia ya. Jadi diri sendiri. Jadi diri Gak usah sendiri. repot-repot tiru orang lain, gak Betul. usah. Capek gitu, Benar. pasti ada masanya akan berhenti. Tapi kalau kita jadi diri sendiri kan ya this is us gitu. Iya, this is us dengan ketidaksempurnaan. Justru ketidaksempurnaan bikin kita jadi sempurna loh. Iya. Karena menerima kita padanya. Betul. Gak ada yang sempurna dong di dunia ini. Nggak ada. Jadi gak usah try to be perfect. Bener nggak? Lagi kita manusia ya, Benar. banyak salahnya. Tapi gimana kita untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap hari dan temukanlah kebahagiaan. Makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi buat semua teman Dona yang udah nonton hari ini. Jangan lupa saksikan TTD teman-teman Dona setiap hari Rabu di YouTube channelnya The Sinatria. Tang tang dak. Turun tang tang. Tang dak.